Pas dia ngelilingin pintu belakang yang tadi dilihat bayangan, makin jelas ada nenek-nenek pakai baju kebaya. Nah, dia ngelihat si istri dibunuh di kamar mandi yang tadi sempat kita dengar suara air nyala, dan si suami pun dibunuh di ruang kamar tidurnya. Ini rumah udah bahaya, kita harus segera pergi. Halo buat teman-teman yang udah subscribe ataupun yang belum subscribe Lentera Malam. Biar teman-teman selalu dapat notifikasi setiap kali Lentera Malam update video baru, teman-teman bisa nyalain loncengnya seperti video di tengah ini nih. Pilih all atau semua. Jadi jangan lupa nyalain loncengnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman, balik lagi di Lentera Malam bareng gue Adit. Sekarang kita lagi ada di segmen Saksi Misteri nih. Seperti biasa kalau di segmen Saksi Misteri kita selalu undang narasumber yang akan menceritakan tentang pengalaman horornya. Kali ini kita kenalan dulu sama narasumbernya, Poppy. Pop, Hai, apa kabar? alhamdulillah baik. Jauh-jauh dari Kemayoran, ke Tanjung Priok. Deket sih, kepleset nyampe. Deket, 15 menit lah kali ya, Iya, setengah jam bener. kali ya. Lu kali ini mau cerita tentang pengalaman saat rame-rame nginep di villa yang ada di daerah Puncak ya? Iya, Puncak Bogor. Itu kejadiannya tahun berapa sih? Juli 2019 sebelum Covid. Itu lagi liburan atau lagi gimana? Iya, karena kita mau refreshing aja, jadi kita liburan. Oh ya, Bob, boleh nggak kasih kisi-kisi sedikit tentang cerita lu ini? Nah, jadi cerita gue ini bukan gue aja sih yang ngalamin, tapi ada beberapa temen gue. Di antaranya seperti Inten, Jo, Adi, dan juga Maya. Dimana di sini kita nyewa di villa yang bener-bener pelosok banget, nggak ada rumah pemukiman, nggak ada cahaya dari rumah warga juga. Mungkin karena kita yang terlalu frontal, terlalu liar banget nyampe sana. Nah, mungkin mereka merasa keganggu sampai mereka pun bales ngeganggu kita juga gitu. Karena tadi pas lagi off cam si Poppy sempat cerita juga, itu ada salah satu temen lu namanya siapa? Alek ya? Iya, Alex. Alek itu kelakuannya agak sompral kali ya di tempat sompral. orang ya. Ha-ha. Dan itu kemungkinan salah satu penyebab lu semua diganggu ya. Iya. Jadi teman-teman tonton video ini sampai habis biar tahu cerita lengkapnya. Dan sebelum masuk ke ceritanya, Instagram lu dulu nih Pop. Apa nih Pop Instagram lu? Siapa tahu teman-teman mau nyapa ya kan? Instagram gue Poppy POPPY _HTJ _ Iya, dan Poppy ini juga punya YouTube channel ya Pop ya? Iya, betul. Yang isinya itu ya mirip-mirip kayak Lentera Malam, berisi cerita-cerita Cerita-cerita, mistis ya, tapi yang lu alamin sendiri ya? Iya, betul. Nama channelnya apa tuh Pop? Five Suit, bisa diikutin aja. Iya, Five Suit ya? Iya, Five Nanti Suit. linknya gue taruh di deskripsi. Abis dengerin cerita dari Poppy, coba aja mampir-mampir ke YouTube channelnya si Poppy. Siapa tahu ada cerita-cerita yang lebih menggelegar. Ya kan? Betul. Yaudah, biar nggak kelamaan openingnya, sebelum Poppy cerita, teman-teman saksiin dulu yang satu ini. Halo, assalamualaikum semuanya. Perkenalkan, nama gue Poppy. Di sini gue pengen berbagi cerita tentang pengalaman yang pernah dialamin sama teman-teman gue waktu kejadian 2019 Juli tahun kemarin. Tepatnya hari Sabtu bulan Juli kemarin, kita memutuskan untuk refreshing buat jalan-jalan ke puncak. Selesainya kita pulang kerja jam 1 jam 2 siang, semuanya udah siap, makanan mobil pun juga udah siap, jalanlah kita ke puncak. Namun pas di jalan, karena kita terlalu lama juga, terlalu sore juga kita berangkatnya, kita kejebak jalur buka tutup di jalan tol. Nah, kita nyampe puncak itu sekitar jam 9 jam 10-an. Jadi karena kita udah mulai capek, kita juga belum sholat, kita memutuskan ke musola terlebih dahulu untuk beres-beres badan, mungkin cuci muka atau sholat dulu. Nah, karena niatnya kita dari awal emang nggak mau buat nyewa villa, karena kita pengen tidur di mobil buat menghirup udara segarnya puncak. Namun dengan kondisi yang nggak memungkinkan, temen gue pun ada yang sakit. Nah, akhirnya kita ngechat teman-teman kita satu-satu siapa yang punya channel villa. Nah, kebetulan teman gue ini ada dapat dari temennya. Villanya pun murah, sekitar 600 ribuan. Nah, tanpa berpikir panjang, jalanlah kita ke villa tersebut. Emang dari sepanjang kita jalan, dari awal kita dari musola sampai
ke pintu gerbang itu villa, emang itu nggak ada cahaya sama sekali, nggak ada cahaya lampu dari warga ataupun rumah-rumah warga, itu nggak ada. Kanan kiri itu semuanya hutan-hutan rimba. Pintu villanya itu juga cukup lumayan jauh, makan waktu 5-10 menit kita naik mobil. Sesampainya kita di sana kurang lebih jam 1 atau jam 2 malam. Mungkin karena kita saking senangnya dapat villa, akhirnya kita bisa liburan bareng kan sama teman-teman. Mungkin salah kita juga, mungkin terlalu semangat, kita pun lupa diri lah. Dimana ada teman gua namanya Alex, dia teriak-teriakan gak jelas, main-main skateboard sampai teriak-teriakan kelilingin villanya. Dan temen gue namanya Bunga nyetel musik di mobil itu bener-bener full banget. Mungkin kalau di Jakarta udah merasa keganggu banget untuk warga-warga di sana. Nah, kembali lagi ke si Alex. Dia kan naik skateboard kelilingin villa. Pas dia ngelilingin villa itu memang rencananya dia pengen tahu gimana nih kondisi villanya, ada apa aja sih di depan sampai belakang. Pas di putaran pertama, dia itu seperti kayak ngeliat bayangan di depan pintu, tapi bayangannya pun kurang jelas. Nah, dia berpikir lagi, mungkin itu pemilik villa tersebut atau gimana, dia itu kelilingin villa lagi. Pas dia ngelilingin pintu belakang yang tadi dilihat bayangan, makin jelas ada nenek-nenek pakai baju kebaya, rambut gimbal, tapi matanya itu ketutupan rambut. Nah, mungkin menurut dia villanya pun udah dibilang hawanya juga nggak enak sih, dari pintu gerbang sampai ke villanya itu emang hawanya udah nggak enak banget, pokoknya udah beda lah dengan hawanya. Nah, selesainya kita di situ, udah kita bagi tugas masing-masing, ada yang prepare makanan, ada yang beres-beres kamar, dan kita pun langsung bagi-bagi kamar. Kebetulan kamar 1, kamar 2 ini nggak punya kamar mandi dalam. Namun untuk kamar yang ketiga di paling pojok dekat dapur itu dia ada kamar mandi dalam. Nah, gak lama gue sama temen gue Inten selesai mandi, dalam posisi gue tiduran sambil main handphone, dan gue pun pakai bantal yang gue bawa, bantal warna merah yang gue bawa dari Jakarta. Tiba-tiba ada suara keran bunyi kayak orang mandi, ada suara jebyur airnya juga. Nah, Intan pun nanya, itu siapa Mai? Katanya. Gak tahu, kayaknya Kak Adi deh yang mandi, dia bilang. Nah, gak lama nengok ke belakang, lah itu anak-anak pada ke ruang tamu semua Mai, sedangkan kita di sini cuma berdua doang. Gak lama kita lari ke birit-birit. Ada temen aku namanya Acil, dia itu dengan sok taunya langsung nyamperin kamar mandi tersebut. Nah, tadi kan gue bilang gue lagi tiduran pakai bantal warna merah di pojokan. Nah, sedangkan bantal yang tadi di pojokan, ketika Acil pengen nengok kamar mandi itu ada siapa, tiba-tiba bantalnya pun mental ngenain mukanya dia. Otomatis bantal jatuh ke lantai. Tapi pas kita balik lagi buat memastikan lagi itu bantal kenapa, di kamar mandinya pun ada siapa, tiba-tiba bantalnya balik lagi ke kasur dan dia mental lagi ngenain kaki temen gue yang Acil itu. Nah, singkat cerita kita udah mulai agak panik. Jadi yang di kamar 3 ini memutuskan untuk memindahkan kasur ke ruang tamu. Jadi kita ada sebagian yang tidur di ruang tamu. Nah, pas malamnya pun kita udah pada posisi tidur semua. Gue pun dimimpiin sama penghuni rumah tersebut. Ternyata bukan gue aja yang dimimpiin, teman-teman gue pun ada beberapa yang dimimpiin juga. Nah, kalau misalkan dalam mimpi gue di situ, gue ngeliat ada sepasang suami istri kayak lagi ngobrol santai aja di kamar nomor 3 yang ada kamar mandinya itu. Nah, dalam mimpinya temen gue, si Adi ini, ternyata dia dimimpiin ada kasus perampokan. Nggak tahu kenapa si Adi ini ada di posisi di keluarga tersebut. Nah, dia ngelihat si istri dibunuh di kamar mandi yang tadi sempat kita dengar suara air nyala, dan si suami pun dibunuh di ruang kamar tidurnya.
Dan untuk si Jo di sini juga dimimpiin di mana dia itu ada dalam posisi di keluarga tersebut. Jadi dia itu kayak nahan si perampok supaya perampok itu nggak ngebunuh si pasangan tersebut. Tapi ternyata itu cuma mimpi. Dan si Jo-nya pun cuma bisa ngeliat kalau keluarga tersebut udah tewas dibunuh sama perampok. Mungkin karena mimpinya pun terlalu lama sampai si Jo-nya ini pun di dunia nyatanya pun dia kayak orang berkelahi. Dia tidur sambil kayak orang berkelahi, gimana sih, kayak nggak bisa nahan emosinya dia sambil badannya gerak-gerak kayak mau nahan berantem. Nah nggak lama si Jo ini kayak orang pingsan, geletak, lemes, nggak ada tenaga. Nah nggak tahu kenapa si Jo ini ternyata udah berjam-jam tidur, kita cubitin, kita gebukin, kita bangunin, dia itu nggak sadar. Hampir 1 atau 1,5 jam gitu dia kayak gitu posisinya, barulah dia sadar. Karena pas dia bilang itu, ini rumah udah bahaya, kita harus segera pergi. Nah dalam istilah kita ini baru nyampe di sana itu jam 4. Kayaknya berasa waktu itu lama banget, udah berjam-jam kita di sana, ternyata kita ngabisin waktu itu baru 2 jam di villa itu. Nah singkat cerita pagi pun tiba. Kita memutuskan buat bikin sarapan, ya biasalah ya kayak anak-anak muda pada umumnya. Kita selfie, kita post foto. Nah di saat kita post foto itu ternyata ada beberapa temen gue ngeliat dalam fotonya itu ada nenek-nenek yang tadi pakai baju kebaya rambut gimbal. Dia sedang tiduran ngintip di bawah kasur nomor 1. Kamar nomor 1. Nenek-nenek itu dengan wujud yang pucat ngelirik mereka berdua. Dia sedang ngintipin mereka dengan rambut gimbalnya. Namun dia nggak menghiraukan itu. Mungkin karena situasinya juga udah bener-bener mencekam dan mereka pun memutuskan untuk pulang. Tapi sebelum pulang mereka pun memutuskan untuk selfie di halaman belakang. Ketika kita sedang asik-asiknya selfie di halaman belakang, temen gue yang tadi di dalam foto ada nenek-neneknya tersebut ngeliat makam di bawah pohon beringin. Makam seperti makam anak kecil karena posisinya emang kecil banget. Tapi nggak tahu kenapa yang ngeliat di situ cuma temen gue ini. Sedangkan teman-teman yang lain itu nggak ada yang lihat, entah itu makam mereka atau benar-benar ada makam di situ, kita juga nggak tahu. Nah si teman gue ini sempat foto untuk foto makamnya itu, tapi pas kita di perjalanan pulang fotonya pun tiba-tiba hilang, cuma ada foto kita lagi selfie-selfie biasa. Nah dia nggak memikirkan itu, lanjutlah kita selfie lagi di dekat halaman belakang pas mau ke pintu gerbang. Ternyata pas kita mau ke pintu gerbang itu si teman gue Alex yang tadi naik skateboard, dia diliatin lagi sama nenek-nenek yang rambut gimbal tersebut berdiri di depan pintu pas malam-malam dia keliling villa pakai skateboard. Nenek-nenek itu ngelambain tangan, entah dia pengen ngikut atau pengen kita tetap stay di sana. Ternyata selama itu bukan kita aja yang digangguin. Kita kan sempat nyewa supir buat nganterin kita karena kita bawa 2 mobil, yang satu si Alexa bawa, satu lagi ini driver yang bawa. Nah ternyata driver ini lagi posisi tidur jam 3 jam 4-an lagi tidur di mobil, tiba-tiba ada yang mainin jendela, buka tutup, sedangkan pas dia nengok jendelanya itu dalam posisi tutup. Terus nggak lama dia digangguin lagi, kayak ada yang maksa buat masuk. Gak lama dia juga diketok-ketok kenceng sampai kacanya pengen pecah. Sebenarnya sih drivernya ini pengen masuk ke rumah karena posisinya nggak enak juga, mungkin takut ganggu atau gimana, dia tidur di mobil, nggak masuk ke villa. Tapi nggak lama dia bangun lagi, tiba-tiba katanya ada beberapa makhluk di situ yang ngelilingin rumah itu, pengen ngisengin kita. Mungkin entah kita ganggu dari awal atau bagaimana, nggak tahu. Yang penting katanya hati-hati aja, soalnya dari salah satu makhluk itu ada yang pengen ngikut ke kita, dia bilang.
Nah, pas sampainya kita di Jakarta hari Senin, kita kerja kayak biasanya. Nah, di mana teman gue ini si Inten denger bisikan, Ten, Ten, Inten. Dia kira kita yang ngerjain dia. Nah, nggak lama pun dia denger lagi, Inten, Inten, ada yang ketinggalan. Nah, ternyata pas dia mikir lagi, bantal merah yang tadi sempat mental itu ketinggalan di sana. Mungkin si nenek-nenek ini ngasih tahu kalau ada yang ketinggalan punya kita di sana. Makanya pun sampai hari itu pun ternyata mereka masih diikutin sama si nenek-nenek yang di halaman belakang itu. Nah, di posisi gue yang sekarang, gue pernah mimpiin mereka, sedangkan mereka itu belum pernah cerita sama sekali tentang pengalaman mereka pas di villa. Pas hari Minggunya mereka pulang, gue mimpi teman gue si Maya dan si Ayu ini, mereka tidur sambil berdiri, di belakangnya pun ada sosok putih ngikutin. Nah, mereka itu lari ke kamar mandi yang ada di kamar nomor 3 tersebut. Mereka berdiri di situ, tiba-tiba ya mereka bercucuran darah gitu aja. Sebelumnya sih mereka belum pernah cerita tentang pengalaman itu. Tapi gue coba ngomong sama teman gue yang namanya Acil. Gue ceritain tentang mimpi gue, suasana villanya kayak gini bentuknya, sudut pandangnya kayak begini. Ternyata apa yang gue mimpiin itu benar, dari sudut villanya, dari bentuk-bentuk kamarnya ataupun dari posisi kamar itu dia tuh benar. Ternyata ada yang ngikutin mereka juga sampai hari itu. Nenek-nenek itu ngikutin mereka dan akhirnya salah satu dari mereka pun harus ada yang terpaksa resign karena mereka diikutin sama nenek-nenek itu. Terima kasih udah ngedengerin cerita gue. Maaf untuk semuanya kalau ada salah-salah kata. Terima kasih. Assalamualaikum. Halo buat teman-teman yang udah subscribe ataupun yang belum subscribe Lentera Malam. Biar teman-teman selalu dapat notifikasi setiap kali Lentera Malam update video baru, teman-teman bisa nyalain loncengnya seperti video di tengah ini nih. Pilih all atau semua. Jadi jangan lupa nyalain loncengnya. Oke, itu tadi cerita dari Poppy yang cukup menarik tentang villa yang cukup angker di daerah Puncak Bogor ya Pop ya. Makasih banget nih Pop udah share ceritanya di Lentera Malam. Sama-sama. Kita mau ngobrol-ngobrol tentang cerita lu nih ya Pop ya. Boleh. Jadi untuk pertanyaan yang pertama nih, itu kan pas lagi selesai udah mau pulang tuh kan, Iya. itu kan sempat foto-foto ya, dan di fotonya itu nampak nenek-nenek yang ada di bawah kasur itu nenek-nenek sama kayak yang dilihat sama si siapa namanya? Alex lagi naik skateboard. Iya. Itu sama. Sama, wujudnya sama, pakai kebaya sama, rambut gimbal pucatnya pun sama. Dan itu fotonya masih ada nggak ya? Gue sih kurang tahu ya, coba nanti gue tanya sama teman gue. Tapi sebenarnya fotonya itu juga agak-agak aneh sih, karena kalau yang kita ngeliat pakai mata telanjang itu foto ya biasa aja, nggak ada apa-apa. Tapi toh mungkin yang ada kelebihan khusus yang bisa ngeliat itu foto ada nenek-nenek di bawah kasur. Oh, berarti emang kalau mata-mata kayak gue lah ibaratnya yang kurang peka sama hal-hal mistis itu di foto itu nggak terlalu jelas. Itu biasa, nggak biasa aja kayak nggak ada apa-apa. Kayak ada apa-apa. Kosong. Tapi lu tadi kan pas kita lagi off cam lu sempat cerita tuh. Jadi pas lagi di pos itu lu sempat ngelingkarin juga berarti. Iya, sempat ngelingkarin posisi nenek-nenek itu lagi ngintip. Cuma sih emang kelihatannya itu bagian sini doang ya, sebagian dada ke atas. Nah, ternyata bukan gua doang, temannya si Acil pun ada 2-3 orang ngelingkarin dengan hal yang sama, wujudnya sama, ciri-cirinya pun juga sama. Oh iya. Dan itu orang-orang sensitif semua. Kalau itu sih kayaknya kurang tahu deh, soalnya kan temannya Acil, kita kan juga nggak terlalu dekat. Oh iya juga sih. Kalau lu emang sensitif? Iya. Dari kapan itu sensitifnya? Dari SD sih, karena waktu itu pas banget lagi di rumah sendirian, nggak tahu kenapa banyak banget yang tiba-tiba udah kayak ngelihat ke sana ke sini, banyak banget yang datang. Oh berarti lu bisanya tuh kayak mendadak gitu? Mendadak. Atau ada turunan gitu? Kalau almarhum ayah sih sebenarnya bisa juga, tapi karena mungkin pas lagi kecil pernah lihat, mungkin belum ngerti itu apa gitu mungkin itu ya. Itu makhluk halus ya kali ya. Oh iya. Tapi keluarga lu yang lain selain lu ada yang sensitif juga nggak? Ada sih, abang gue cowok, dia juga sensitif, malah dia sensitifnya lebih parah. Lebih parah banget. Tapi dia lebih baik, dia lebih mau diem aja, nggak pernah cerita ke orang-orang. Gitu. Iya, tapi lu pernah ngeliat nggak sosok yang serem gitu
bener-bener ngelihat gitu. Kalau yang belakangan-belakangan inilah pernah lu lihat yang Kalau pernah lu lihat apa? belakangan ini sih kemarin gue juga sempet pingsan ya di kantor. Jadi gue tuh ngelihat anak kecil sebelah kiri atau kanan gitu, lupa karena dia lari kiri atau kanan itu mukanya hancur. Jadi sebelah sini hancur kayak orang abis kelindes truk gitu. Ternyata di situ yang lihat bukan gue doang. Nah, ada temen gue juga yang lihat dengan wujud yang sama. Karena dia cuma kayak numpang lewat doang mungkin. Iya. Dan ini kan kita shoot di tempat yang udah tua nih ya. Gua suka penasaran sama narasumber-narasumber yang agak sensitif. Lu pas di sini ngeliat ada sosok yang aneh nggak gitu? Ada sih, mungkin kayak ada yang ngintip juga tadi di sini. Di belakang sini? Lu ngeliatnya Berapa kayak apa? kali. Nggak tahu sih, pokoknya kayak ngeliat mata, tapi matanya itu kayak mata sebab gimana sih, kayak mata habis ditonjok kan suka ada kayak merah-merah gitu loh. Kayak mata bonyok gitu. Kayak ada urat-urat merahnya gitu. Entah itu matanya mungkin mata marah atau mungkin emang pas lagi meninggal dia kayak gitu posisinya sih, kurang tahu. Oh iya, yaudah. Ini kita melenceng kemana-mana ya, kita balik ke cerita lagi ya. Nah, villanya itu harganya 600.000. Iya, murah banget. Tapi villanya gede, yang ada 3 kamar. Gede, 3 kamar. Dia itu bener-bener gede banget, pokoknya dari gerbang ke villa aja tuh udah jauh banget jaraknya. Itu yang informasi lu dapet dari jalan raya sampai ke villanya itu berapa lama? Dari jalan raya kan puncak tuh jalan raya utamanya tuh. Sampai ke villanya berapa lama sih kira-kira? Ada sejam atau sejam setengah gitu. Oh, berarti emang dalam banget tempatnya. Dalam, dia bener-bener di pojok banget. Bangunannya itu bangunan tua atau kayak gimana sih? Kalau misalkan bukan, kayak bisa dibilang sih bukan villa ya, kayak rumah biasa, kayak rumah-rumah Betawi tuh yang kacanya dari ujung ke ujung gitu-gitu. Tapi mungkin karena penghuninya nggak dipakai, dijadiin villa lah mungkin nama dia. Oh, tapi pas lagi selama pada nginep di situ, ada penjaga yang stay di situ nggak sih? Ada. Nah, anehnya itu pas kita lagi ada mereka lagi tragedi itu, si penjaganya itu nggak ada. Maksudnya kita mau minta tolong, sempet juga mati lampu beberapa detik tuh. Nah, kita mau minta tolong, villanya itu si abang-abang itu nggak ada. Pas kita mau check out, kita mau balikin kunci, ternyata dia ada. Pas kita mau bilang, kita habis ngalamin cerita gini nih, Mbak, udah cukup Mbak aja yang tahu gitu aja. Jangan kasih tahu siapa-siapa ya, Mbak. Gitu. Oh, berarti kemungkinan besar penjaga villa itu juga tahu kalau villa itu ada sesuatunya di dalamnya ya? Iya, pasti kayaknya. Iya, karena ya dari kata-kata yang diucapin sama dia ya kemungkinan dia tahu. Tapi dia nggak sempat cerita apa-apa. Gak cerita, karena kita mau ngadu pun dia langsung pergi. Habis terima kunci, dia bilang makasih, udah langsung pergi gitu aja. Oh, dan yang ngalamin gak cuman lu sama teman-temannya ya, yang driver yang nyewa itu pun ngalamin ya? Ya, drivernya itu ngalamin, dia itu cerita pas di jalan tol, dia berani cerita itu pas sudah lepas dari Bogor, dia baru berani. Nah, ternyata pas lagi di jalannya itu, dia kan ada nih kaca yang lihat arah ke belakang. Iya. Nah, nenek itu ngikutin di situ, nemplok di belakang mobil. Di belakang mobil yang naikin? Iya. Ngeri juga ya. Berarti emang valid nih, bener-bener kayaknya nenek-neneknya ikut sampai Jakarta. Iya, makanya itu kan dia ngasih tahu kalau ada yang ketinggalan barang kita di sana. Iya. Dan bantal itu yang dibilang. Iya. Jadi bantal itu lu bawa dari Jakarta, ketinggalan di sana nggak dibawa. Iya, bantal leher. Karena kita kan mau di bantal mobil. leher. Ya, kan niatnya mau tidur di mobil, berarti biar nggak pegel mungkin palanya. Gue kira bantal yang buat tidur. Bantal leher warna merah. Iya. Gue nangkepnya itu tadi pas cerita. Nah, itu supir yang lu sewa itu, dia tidurnya di dalam rumah apa di mobil sih? Di mobil. Di mobil. Berarti kejadian yang jendela-jendela dibuka tutup itu di mobil. Di mobil. Dia ngerasain dibuka tutup. Ya dibuka tutup, tapi kayak bunyi tit. Tapi kalau yang kata kayak mesinnya yang mobilnya itu nggak bunyi apa-apa, cuma jendelanya bunyi kayak kebuka ketutup. Tapi dia nggak ada ngerasain hawa dari luar masuk ke dalam, nggak, cuma ngerasain AC mobil doang. Dan kejadian yang paling epicnya sih menurut gue ini kayak inti ceritanya itu pas lagi lu pada dimimpiin hal yang saling berkaitan ya. Yes. Jadi kemungkinan kalau mungkin gua dan penonton yang lain berasumsi kayaknya pernah ada tragedi yang seperti lu mimpin itu, yang perampokan sampai yang meninggal di mimpi itu suami istri apa? Suami istrinya kelihatan. Meninggal semua di situ. Betul. Dan kemungkinan besar penjaga villanya itu tahu juga ya harusnya. Kayaknya sih harusnya tahu. Harusnya karena tahu ya. Mungkin harganya murah karena itu mungkin. Iya. Dan untuk update yang sekarang itu kan kejadian tahun 2019 ya. Iya. Kira-kira tahun 2021 ini sempet ada kejadian yang lu alamin berkaitan sama villa itu lagi nggak sih? Atau mungkin lu pernah disamperin sama nenek-nenek itu lagi gitu? Waktu itu sih bukan 2021 sih ya, gitu kan Juli, kalau nggak salah gue tuh sampai Septembernya gitu sempet mimpi lagi sih, tapi bukan nenek-nenek, ada kayak mimpi sama kayak si Adi itu, ada kayak kasus perampokan di kamar mandi tersebut. Gue sih cuma ngeliat banyak darah banget itu di kamar mandinya. Nah,
Selesai itu udah gue lepas udah ngeblank lagi gitu. Gue sempet nanya kan, di gimana sih ceritanya, sedangkan cerita tadi gue itu kan si Z sempet nggak bangun kan 1 atau setengah jam walaupun digebukin. Gue mau nanya kenapa sih, mimpi apa. Dia sampai sekarang sih belum pernah, nggak berani cerita lagi karena udah bener-bener trauma banget sama hal itu. Oh iya, dia nggak mau ceritain lagi tentang mimpinya itu karena dia udah trauma sama hal itu. Berarti di tahun 2021 ini udah nggak ada hal yang berkaitan sama itu lagi ya? Kalau villa sih enggak. Oh ya Pop, satu lagi Pop. Iya. Ini kan kejadiannya kayak tragedi gitu ya? Iya. Lu pernah nggak, lu sama teman-teman lu ibaratnya saking penasarannya searching tentang tragedi perampokan yang berakhir kematian di villa-villa daerah Bogor nggak sih? Enggak sih, nggak pernah, karena kan emang itu gangguannya udah bener-bener ganggu banget. Mereka pun juga udah nggak mau tahu lagi, bener-bener udah trauma sama hal itu. Jadi mereka ya udah cukup tahu aja gitu. Iya, berarti emang udah habis kejadian itu udah nggak mau tahu tentang villa itu lagi udah ya? nggak mau tahu. Ya, semoga kalian jangan sampai masuk villa yang sama ditempatin sama si Poppy dan teman-temannya. Nanti kejadian kayak gitu lagi ya kan? Jangan sampai. Atau kalian juga misalnya yang tinggal di Bogor atau di Puncak tahu tentang tragedi yang ada di villa itu, boleh kalian komentar di bawah, kita diskusi aja. Gue juga kepo nih tentang villa itu, siapa tahu. Gue kan sering juga ke daerah Puncak, ntar gue salah nginep ya kan, apes di situ. Yaudah paling segitu aja. Makasih nih Poppy udah cerita di Lentera Malam. Dan gue mau ngingetin sekali lagi, Instagramnya Poppy apa Pop? Poppy_HTJ_. Sama Poppy juga punya YouTube channel yang isinya cita-cita pribadi lu ya? Cita pribadi juga, cita teman-teman juga. Iya, nanti mampir-mampir aja ke YouTube channelnya Poppy. Namanya apa Pop? 5Shoot. 5Shoot. Iya. Nanti linknya gue taruh di deskripsi. Ya udah. Paling segitu aja video malam ini. Gue Adit dari Lentera Malam, Poppy. Ya. Bye.